Halo Bizarian semuanya, kembali lagi dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO dari Bizia di acara Biztalk. Nah, buat teman-teman yang dari kemarin lihat ada banyak video tentang bisnis F&B, bisnis jasa dan segala macam, ini kita hari ini akan membahas terkait industri film. Seperti kita bersama, industri film ini menjadi sangat hot karena berdasarkan data di 2024 ini, dari total film yang sudah naik di bioskop, film lokal, itu udah ada 9 yang mencapai box office, lebih dari 9 gitu ya, per tahun 2024 ini. Jadi ini maksudnya adalah sudah lebih dari 1 juta penonton. Tentunya berarti minat film Indonesia ini ditonton oleh masyarakat Indonesia sudah semakin meningkat. Nah, tentunya salah satu genre yang paling menarik adalah film horor. Nah, pada kesempatan ini saya juga tidak sendirian, saya dihadiri langsung oleh Mbak Lina selaku VP Investment dari Ideosource. Halo Mbak. Halo. Yes, Mbak. thank you Mbak Lina sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih. Karena Mbak Lina ini udah banyak banget pengalaman dunia investasi film di Ideosource. Jadi kita pengen nanya lebih jauh nih Mbak Lina terkait perkembangan industri film dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman Bizarian semuanya supaya ada gambaran nih Mbak Lina dan pengalamannya seperti apa. Silakan. Oke. Halo teman-teman Bizarian, saya Lina Sari Santioso, VP Investment di Ideosource Entertainment. Jadi mungkin sedikit tentang Ideosource Entertainment ya. Jadi kita tuh fokus di bidang entertainment, terutama perfilman saat ini. Again, tujuan kita mungkin sama dengan stakeholder film lainnya gitu. Kita mencoba membangun industri perfilman Indonesia dan kita ingin meningkatkan perfilman itu supaya bisa masuk kancah internasional juga gitu. Karena sekarang udah mulai banyak yang masuk dan kita harus perkuat itu lagi. I see. Nah, jadi memang Ideosource ini banyak fokus untuk pengembangan investasi di film gitu ya, Betul. sektor film ya. Oke, nah berarti kalau dari perjalanan sebelumnya Mbak Lina, sebelum di Ideosource ini di mana mungkin boleh di-share juga background-nya? Saya lumayan pindah-pindah ya, tapi memang mungkin dari awal baru lulus saya kerja tuh jadi auditor, terus pindah ke bank, terus pernah di online media. Terakhir saya masuk tuh venture capital, ada 2, satu komersial, satu kebetulan salah satu anak perusahaan BUMN. Baru abis itu pindah ke film gitu, karena mungkin pengen coba sektor baru ya. Sebelumnya kan kayak angka terus gitu, ternyata begitu masuk film sama juga sih, angka juga sih. Gitu. Cuma ya it's a unique industry lah. Berarti itu tahun berapa masuk Ideosource? Mungkin kurang lebih 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya? Yeah. Oke. Nah, gimana sih Mbak bedanya industri film ini dengan tadi sebelumnya mungkin ada di venture capital juga, startup dan segala macam. Seperti apa sih melihat industri film sekarang ini? Kalau pas awal saya masuk karena mungkin this is the first first time di creative industry ya gitu. Jadinya masih mempelajari dan memang dilihat kalau di venture capital kita invest ke tech company. It takes time gitu. Berapa tahun, tapi memang secara multiplier tuh puji Tuhan kalau yang bagus banget bisa berpuluh-puluh X. Kalau yang nggak bagus ya udah gitu kan. Kalau film juga sebenarnya sama ya, maksudnya resikonya juga ada gitu. Cuma perputarannya tuh sangat cepat gitu. Jadi kita lihat 1 sampai 1,5 tahun kita invest, duitnya sebenarnya kembali gitu. It's the matter kayak kita invest, mereka udah produksi, terus kita rilis gitu kan. Dan makin lama makin kesini, I see the industry is very lucrative gitu ya. Karena yang tadi Mas Vincent udah bilang lah, sekarang aja mungkin per tahun ini aja kita udah punya local market share tuh di atas 60%. 60%, Sedangkan dulu sebelum pandemi kita cuma mungkin 35% itu film lokal gitu. Dan not to mention kita tuh secara dunia itu cuma ada 9 negara yang local film market share-nya tuh di atas 30%. Wis, berarti Indonesia itu Indonesia lumayan yang tinggi. Jadi di 60% tuh tinggi. Dan memang di akhir tahun tuh kita prediksiin bisa closing di atas 80 juta untuk tiket lokal aja. Lokal aja tuh ya? Lokal aja. Berarti ya memang ya salah satu hiburan yang paling menarik ya bioskop sekarang. Ya kan anak milenial, Gen Z apalagi kan gitu. Liburan, weekend, nonton ya bioskop. Nah, berarti kalau Ideosource ini fokusnya film aja atau ada yang lain juga, Mbak Lina? Jadi kalau per sekarang sebenarnya kita pernah invest konten yang lain gitu. Jadi enggak, yang pertama kalau dari sisi project ya, kita pernah invest film layar lebar, kita pernah invest di
series to OTT. Kita juga pernah invest di TV production, TV series. Oh, oke. Dan juga kita pernah ngelakuin live streaming juga gitu. Jadi kita pernah coba beberapa lini di situ gitu. Nah, tapi itu kan dari sisi project ya. Yes. Sedangkan kalau dari sisi investasinya kita itu lebih ke mungkin awal-awal ketika partner kita Pak Andi Budiman itu establish si Idea Source Entertainment. Yes. Kan kita perlu belajar juga nih gimana sih industri perfilman tuh, cara mainnya seperti apa sih gitu ya. Akhirnya kan always start with invest dulu gitu supaya kenal PH-PH beberapa proyeknya kita invest. Kita lihat oh seperti ini ternyata model investasi film. Nah di situ kita sadar bahwa oh it's not enough untuk invest di project aja ya. Kalau lu mau bangun industrinya you have to invest in the ecosystem gitu. Jadinya kita coba build PH sendiri, kita coba build kita punya Cinepoint data analytics sendiri, kita punya marketing agency juga yang buat support sponsorship ataupun product placement. Dan juga yang lagi kita coba baru pun kita coba bring knowledge dari luar gitu. Kita bikin fund baru, invest ke K-drama, ke Japanese series, dan kita mau coba ngebangun dari sisi kualitas gimana sih Indonesia itu ketika bikin konten tuh even mungkin belajar dari mereka dan bisa jauh lebih bagus lagi gitu. I see. Jadi kalau in total berarti sebenarnya ekosistem lah yang dibentuk lah ini ya untuk Idea Source ini. Iya. Berarti so far udah berapa film Mbak Lina yang udah diinvest? So far mungkin yang udah rilis ya itu dan kurang lebih 18 film. Nah mungkin boleh dikasih contohnya juga film apa aja sih sebenarnya yang diinvest dan kita invest ke awalnya itu melalui yang sebelum PH kita dibikin ya. Jadi kita invest ke project-project beberapa PH lah. Kita kerjasama sama Visinema, sama Base juga gitu kan. Dan mungkin salah satu, mungkin ada 3 ya yang saat ini lumayan dikatakan sukses gitu. Jadi ada Keluarga Cemara, ada Gundala, ada Kodrat. Kodrat ya kan, yang pertama ya. Betul, 3 ini kan di atas 1,7 juta penonton gitu. Dan kita rasa ini at that time is a good achievement for us lah gitu. Oke. Berarti kan tadi dari total 18 ya totalnya. Itu 3 yang paling bisa dibilang top lah gitu ya box office. Nah sebenarnya dari pengalaman ini udah melihat belum sih sebenarnya kriteria standar seperti apa sih yang bisa ini akhirnya filmnya sukses nih gitu ya. Atau ini sebenarnya so-so atau mungkin lebih risky gitu ya. Definitely kita ada standar sendiri kalau untuk dari investasinya ya Mas. Karena kan again kita itu nggak cuma berangkat dari istilahnya apa ya dana kita sendiri gitu, tapi kita kan juga kerjasama sama investor lain yang dari luar gitu ya. Ya seperti B-Share lah, kerjasama seperti itu. Nah jadinya kita definitely harus bisa memfilter gitu. Film apa sih yang bisa kita promote, yang kita bisa invest gitu. Jangan semua film kita invest juga gitu kan. Terlepas mungkin PH-nya bagus nih, tapi kalau kita rasa kayaknya ini nggak bisa jalan deh di lokal, ya kita nggak akan invest. Kita memang pick and choose lah, supaya komitmen kita ke investor juga bisa kita penuhin gitu. I see. Gitu sih. Oke. Berarti tadi dari PH-nya juga, filmnya, kemudian strategi marketingnya juga pengaruh lah ya. Penting banget gitu. Oke. Nah berarti kan ini pertama kali nih kita kolaborasi nih dengan Idea Source ya dari B-Share sendiri Mbak Lina. Sebenarnya melihat kesuksesan Kodrat 1 ini, kan ini kita lagi menawarkan untuk penawar efek atau Kodrat 2 gitu ya. Nah, dari pandangan Idea Source sendiri melihat potensi Kodrat 2 ini seperti apa sih Mbak Lina? Jadi Kodrat 1 itu mungkin at that time kita dengerin Kodrat 1 mau dibikin ya, itu kan dari Magma Entertainment, direkturnya juga ada Pak Charles Gozali yang memang mungkin udah expertise-nya gitu di bidang action gitu kan. Dan itu genre yang sangat unik ya. Jadi ada horor tapi uniknya apa? Dia tuh ada religinya tapi ada actionnya. Itu yang nggak pernah kita temuin perpaduannya. Makanya nggak cuma di Indonesia, even di Malaysia aja tuh jalan banget. Sempat nomor 1 juga di Malaysia. Jadi kita lihat ini unik nih. Karena kan kalau horor cuma nakut-nakutin juga at some point orang akan bosan gitu kan. Benar, cuma jump scare aja lah. Betul. Ini tuh kita lihat isinya kontennya bagus, pemainnya juga sangat oke gitu kan. Terus semua krunya, sutradaranya, penulisnya juga oke. Kita lihat package-nya tuh bagus banget. Makanya ketika Kodrat 1 berhasil, Magma mau melanjutkan ke Kodrat 2, kita dan IP lainnya ya itu support sekali gitu bahwa kita believe kok sama IP-nya gitu. IP-nya sudah besar, sudah dikenal,
di beberapa negara di luar sudah dikenal juga. Jadi kita definitely akan distribusiin juga gitu ke sana. I see. Jadi memang karena udah terbukti proven juga lah ya di Betul. Kodrat satunya ya. Betul. Oke. Nah tapi kalau dari timnya sendiri kemudian pemainnya itu apakah ada perubahan apa gimana di Kodrat 2 ini, Mbak Lina? Mungkin dari kayak sutradaranya definitely Pak Carlos Gozali, produsernya juga ada Bu Linda Gozali ya di sana dari Magma Entertainment. Dari sisi yang lain sih mungkin case-nya ada berubah sedikit ya, tapi Vino Bastian tetap menjadi Ustadz Kodrat di sana gitu. Memang udah karakternya udah nempel sama dia gitu ya. Benar. Nanti mungkin nextnya kita udah ada press con itu baru akan keluar case-case selanjutnya gitu. Tapi kalau dari sisi penulis itu masih sama seperti Kodrat 1 gitu. Karena mereka memang melanjutin mungkin cerita besarannya mereka udah punya lah, emang dipecah-pecah gitu sequelnya. I see. Tapi kalau sinopsisnya udah boleh di-spill sedikit, Mbak? Sedikit boleh. Oh ya, silakan. Gimana nih buat teman-teman, ada gambaran gitu ya? Kodrat 2 itu ya melanjutkan dari Kodrat 1 ya. Kalau Kodrat 1 kan dulu dia di mana Ustadz Kodrat tuh dicobai dan melawan si Azwala itu ya. Dan itu kan terkait dengan kematian anaknya juga Alif gitu. Nah, di sini tuh dia perjalanan selanjutnya adalah mencari istrinya yang hilang. Jadi istrinya tuh sempat hilang ketika anaknya meninggal gitu. Dan nanti ada intriknya lah ya, karena kan ya dia ada bekerja di satu pabrik, terus di pemilik pabriknya juga ya ada deal dengan iblis juga. Jadi nanti ya akan kurang lebih modelnya akan sama karena kan ada religinya dan definitely ada actionnya juga lah di sana gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton Kodrat 1 kurang lebih mungkin ini lebih akan meningkatkan standarnya juga gitu ya dari Kodrat 2 ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang udah nonton nih 1,7 juta orang ini sekarang udah berkesempatan untuk jadi investor juga melalui B-Share dan kerjasama dengan IDEO Source Entertainment gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa cek di B-Share juga gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman investor juga penasaran, Mbak Lina, sekarang tahap production-nya udah sampai mana dan kira-kira timeline rilisnya udah ada gambaran belum? Production-nya sudah selesai sebenarnya di quarter 2 kemarin ya, kita udah kelarin produksinya. Sekarang tuh lagi masa post production. It takes time ya di post production-nya karena memang banyak inilah istilahnya, kita kan juga mau give a best quality ya. Dan kita aim untuk rilis itu di tahun depan. Hopefully mungkin Maret atau April 2025 ya. Maret April ya kira-kira ya. I see. Nah, kalau dari strategi pemasaran sendiri nih, udah ada plan-plan belum ya dari IDEO Source dan juga mungkin tim yang terlibat gitu ya, untuk Kodrat 2 ini ada seperti apa rencananya? Kalau dari strategi pemasaran dan distribusi, mungkin saat ini masih di perencanaannya juga ya. Dan biasanya nanti dari Magmanya yang akan share ke kita. Gitu. Cuma kalau kita lihat sebenarnya strategi Kodrat 1 itu kan berhasil, cukup berhasil lah ya that time. Jadinya kita akan mungkin pakai strategi yang sama dan ya disesuaikan lah ya dengan kondisi sekarang seperti apa gitu. Cuma mungkin satu hal, kalau awalnya kita strategi di Kodrat 1 adalah memperkenalkan IP-nya juga, gitu. Karena kan nggak mudah ya memperkenalkan IP baru gitu. Mungkin di sini malah karena IP-nya sudah terkenal, kita bisa alihkan untuk lebih nge-boosting lagi gitu dari sisi pemasaran distribusinya. Dan kita juga pengen coba ya kalau memang dikasih jalannya gitu ya. Kemarin mungkin kita kalau nggak salah distribute ke 3 atau 4 negara di luar Indonesia. Kita akan coba mungkin lebih banyak lagi. Oke. Jadi ada plan international distribution juga lah ya. Betul. Oke. Nah mungkin ini sekaligus juga buat teman-teman yang mungkin baru di industri film, Mbak Lina. Secara konsep untuk plan revenue distribution channelnya, rencananya untuk Kodrat ini apa aja sih Mbak Lina yang akan dilakukan? Revenue stream ya berarti ya. Revenue stream pasti karena ini film lokal, kita harus menang dulu di market lokal ya. Jadi pendapatan bioskop di Indonesia. Lalu ada second window-nya nanti, jadi tayang kedua itu biasanya di platform OTT ya. Saya rasa udah banyak yang approach Magma juga lah gitu, karena IP is a good IP lah gitu kan untuk second window-nya. Terus juga yang ketiga definitely yang tadi international revenue dari theatrical di negara-negara lain, terutama di Southeast Asia gitu. Berarti itu after Netflix dan teman-temannya itu ya? Biasanya itu enggak sih, biasanya itu yang second window itu akan hold back dulu ya, international dulu. Karena biasanya kan harus bioskop dulu, bioskop semuanya baru dulu masuk ke betul. OTT gitu. Jadi nanti kita lihat aja OTT-nya kan ada beberapa.
ya kita akan maximize the profit di sana ya. Maksudnya siapa yang ngebid lebih bagus, kita akan go with them lah gitu. Yes. Oke. Nah, berarti kalau mungkin buat teman-teman yang baru juga nih Mbak Lina, risikonya gimana? Karena kalau kita bicara keuntungan tadi, bisa dibilang film ini kan high risk juga high return gitu ya. Nah, mungkin buat ada gambaran juga kalau keuntungannya seperti apa, potensinya tadi, dan juga risikonya seperti apa sih kalau investasi di film, terutama mungkin yang Kodrat 2 ini, Mbak Lina? Mungkin kalau kita ngomongin resiko ya, resiko kan definitely investasi film tuh pasti ada resikonya gitu, dan banyak investor yang belum paham terkait proyek perfilman tuh mungkin juga takut gitu ya. Cuma mungkin yang bisa kita coba gimana ya, sebagai untuk convincingnya gitu ya. Ini kan horor genrenya, which is horor itu salah satu genre yang memang populer banget di Indonesia. Gitu. Mungkin kalau dilihat ke belakang semua genre horor laku banget gitu ya, apalagi setahun terakhir gitu. Nah, jadi kita ngelihat pertama dari sisi resiko sudah sedikit di-manage karena ini genrenya horor. Yang kedua, ini unik karena memang sebelumnya nggak ada tuh yang memainkan perpaduan action tambah religi tambah horor lagi gitu kan. Jadi ini tuh quality-nya berbeda lah gitu. Itu yang pertama. Itu yang coba kita resiko yang kita coba minimize dari sisi produk gitu ya. Kalau dari keuntungannya ya kita sih pasti berharap lebih besar dari Kodrat 1. Ya setidaknya sejeleknya pun setidaknya ya seperti Kodrat 1. Kodrat 1 pun sudah sangat memberikan kontribusi ke kita sebagai IP ya. Kita sebagai waktu itu eksekutif produsernya ya memberikan kontribusi sangat baik gitu. Jadi dengan IP yang besar dan kita lihat juga dari audiens pun udah nanyain kapan nih Kodrat 2. Jadi kita rasa keuntungannya itu bisa lebih dimaximize lagi lah di Kodrat 2 ini. Yes. Karena udah ada benchmark juga di Kodrat 1-nya ya. Udah proven ya. Dan kita pasti akan cari timing lah. Resiko yang mungkin nyambungin lagi ya. Mungkin yang tadi kita kan aim pasti rilis di at least Q1 gitu. Tapi kita akan lihat gitu. Kalau memang dari sisi jadwal tayang, ini ada musuh gede nih gitu. Ya mungkin ada resiko mundur gitu filmnya. Tapi again tujuan itu dimundurin pun lebih ke arah supaya ya kita bisa berhasil gitu. Cuannya lebih maksimal tadi. Yes. Karena kan timing itu tadi menentukan banget. Jangan sampai adunya sama film yang lagi gede banget, hype-nya ke bawah ke sana. Benar. Harus timingnya harus pas. Harusnya Kodrat ini yang jadi hype-nya poin utamanya gitu ya. Oke. Jadi tentu semua investasi ada risikonya, tapi tentunya ketika ini sudah proven di sebelumnya gitu ya, dengan saudara yang sudah oke juga gitu ya, dan sudah ada benchmark yang bagus, harusnya kedepannya ini akan jadi lebih termitigasi risikonya. Betul. Oke. Nah, buat teman-teman juga mungkin Mbak Lina juga bisa share juga kenapa sih teman-teman ini harus ikut investasi di film Kodrat 2 ini dibandingkan yang lain-lain. Pertama karena yang tadi ya, ini sangat unik filmnya, which is a good opportunity to understand juga gitu tentang film horor yang berbeda gitu ya. Terus yang kedua karena udah proven, jadi sebenarnya untuk para calon investor yang mungkin awalnya masih takut nih, ini film berhasil nggak ya atau apa, mungkin resikonya akan lebih kecil lah ya, karena kan filmnya sudah proven sebelumnya, orang sudah paham IP-nya dan strategi pemasaran segala macam juga kurang lebih ya kita melihat udah disesuaikan dengan yang sekarang gitu kan. Jadi dari sisi resiko juga bisa dimitigasi. Dan mungkin ya gimana ya, kita ngerasa kita have a good feeling sih dengan si Kodrat 2 dan IP lain pun dari Rapi Film juga sangat antusias gitu. Jadi mungkin yang udah pernah belajar atau udah pernah invest ke film pun mungkin udah paham nih, ya udah it's a good IP untuk diinvest. Tapi yang belum paham dan ingin coba pun setidaknya juga nggak usah takut gitu, lebih safe gitu it's ya. a proven one. Oke. Nah, mungkin sedikit informasi tambahan Mbak Lina. Jadi karena kan BShare ini juga kita ikut membantu untuk memasarkan tanda kutip ya setiap produk yang ada di BShare. Nah, salah satunya kita kerjasama dengan Tix ID. Kita udah running. Jadi kalau teman-teman lihat di Tix juga, kita open untuk kesempatan ini untuk seluruh pencinta film di Indonesia yang menjadi user Tix. Gitu. Jadi which is ketika mereka nanti buka di Tix, teman-teman nanti bisa cek juga, udah ada bannernya, mereka bisa ikut invest dan lain sebagainya. Jadi ini suatu traction juga yang kita tarik bahwa
mereka pencinta film juga bisa ikut berinvestasi dan akhirnya nanti bisa mengajak teman-temannya, saudaranya, keluarganya untuk ikut nonton. Nah, jadi harapannya nanti semakin viral lagi antusiasmenya gitu ya dari pencinta film di Indonesia. Jadi silahkan teman-teman yang user rating segala macam, monggo juga di sana juga udah ada, atau lewat bisa langsung langsung bisa invest gitu ya. Jadi pemilik daripada saham di bisnis film untuk Kodrat 2 ini. Oke, nah mungkin terakhir satu closing statement Mbak Lina. Dari Mbak Lina sendiri, dari pengalamannya selama ini untuk berinvestasi di film ini, seperti apa sih insight-nya buat teman-teman Imbisirian semuanya? Untuk Kodrat 2 atau untuk? Kodrat 2 dan keseluruhan juga boleh. Oke, mungkin ya karena 5 tahun ke belakang ini kan sebelumnya saya di sektor keuangan juga ya. Jadi juga I saw film is a risky investment gitu. Cuma begitu 5 tahun ngejalanin ini, sebenarnya selalu ada patternnya ya gitu. Jadi selama kalau kalian lihat it's a proven IP ataupun IP-nya baru tapi kalian lihat oh ini sepertinya bisa komersial nih di Indonesia gitu kan. Dan dilihat juga dari mungkin kredensial dari PH-nya sendiri gitu. Kan sudah ada PH-PH top tier, second tier yang udah berhasil lah gitu ya. Jadi jangan takut untuk invest. Karena ya mungkin it's a learning process gitu. Semakin kalian invest satu persatu, ya pertama mungkin gak usah banyak-banyak. Yang penting udah kenal dulu, oh ini seperti ini ya. Nanti patternnya akan kelihatan sendiri gitu kalau kita udah kebiasaan invest gitu. Baik itu horor ataupun genre lainnya. Cuma again, it's a horror, jadi saya rasa it's quite safe lah. Yes. Apalagi partnerannya juga sama Rapi Film juga, salah satu partner juga ya. Udah pengalaman di berbagai macam film horor juga yang sukses juga gitu. Jadi teman-teman silahkan cek lah track record daripada IP-nya semuanya, Ideosource, Rapi gitu ya, dan Magma juga. Dengan memang film-film pengalaman di horor ini harusnya most likely bisa meningkatkan chance untuk bisa sukses ya. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja Mbak Lina untuk perbincangan kita. Buat teman-teman yang tertarik banget untuk, kemarin belum sempat ikutan nih di film investment yang ada di BShare. Nah, ini kesempatan buat teman-teman masuk di berbagai macam film. Salah satunya adalah film yang terbaik yang saat ini kita sedang tawarkan adalah Kodrat 2. Nah, ini tadi sudah kita bahas bersama dengan Mbak Lina. Sudah ada success story-nya di Kodrat 1. Jadi ini bukan IP baru yang baru pertama kali rilis di bioskop dan lain sebagainya. Orang sudah tahu bahwa ini kualitas filmnya bagus dan lain sebagainya. Jadi tingkat suksesnya juga bisa lebih tinggi. Apalagi memang yang film pertama itu box office 1,7 juta penonton gitu ya. Jadi buat teman-teman langsung aja bisa cek di website kita di bshare.id dan juga aplikasi BShare di Play Store dan App Store, dan teman-teman bisa langsung ikutan untuk investasi di sana dan mendapatkan keuntungannya. Karena industri film ini menarik, keuntungannya bisa cukup besar dan jangka waktunya tadi pendek ya Mbak Lina ya. Sekitar mungkin setahun nggak nyampe udah bisa rilis tayang dan bisa mendapatkan keuntungannya di depan dari hasil bioskop dulu gitu ya, baru ke revenue stream yang lain. Jadi mudah-mudahan ini suatu yang menarik buat teman-teman Bisharian dan silakan untuk mulai berinvestasi. Oke, itu aja. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.